Filemon dan Onesimus. Kita akan belajar siapakah Filemon itu. Filemon adalah seorang penganut Kristen yang cukup kaya di antara jemaat di Kolose. Sekalipun Paulus sendiri jarang mengunjungi kota Kolose, namun agaknya melalui Pauluslah Filemon ini bertobat. Lalu Filemon dan Paulus menjadi rekan sekerja di dalam pelayanan atau melayani Tuhan. Bersama dengan Epafras, Filemon membangun jemaat Kristen pertama di kota Kolose. Filemon adalah orang yang sangat kaya dan memiliki banyak sekali budak, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu budak atau pelayan di rumah Filemon adalah Onesimus. Lalu siapakah Onesimus itu? Onesimus adalah salah seorang budak yang bekerja di rumah Filemon. Suatu kali karena berbuat kesalahan atau kejahatan, diperkirakan mencuri harta benda milik Filemon, Onesimus lari dari rumah Filemon dan kabur entah kemana. Filemon tentu saja sangat marah dengan tindakan Onesimus tersebut. Onesimus lalu bertemu dan berkenalan dengan Paulus waktu sama-sama di penjara di Roma atau Efesus. Onesimus bertobat karena pelayanan Paulus di dalam Filemon pasal 1 ayat yang ke-10 dan menjadi saudara yang setia dan dikasihi di dalam Kolose 4 ayat yang ke-9. Paulus bahkan menyebut Filemon ini sebagai anak. Onesimus menjadi orang Kristen yang percaya dan lebih kemudian lagi bahkan menjadi pemimpin gereja Kristen. Kolose pasal 4 ayat yang ke-9. Dalam Filemon pasal 1 ayat yang ke-10, Paulus mengajukan permintaan kepada Filemon untuk menerima Onesimus. Lalu apa maksud surat Paulus kepada Filemon? Onesimus yang artinya menguntungkan atau berguna, dia hidup sesuai namanya dengan berkelakuan sebagai penolong bagi Paulus, sehingga Paulus ingin menahan dia untuk melayaninya. Paulus tahu bahwa Filemon juga mempunyai keinginan yang sama, seperti yang tertulis dalam Filemon pasal 1 ayat yang ke-13. Tapi Rasul Paulus tidak mau bertindak tanpa persetujuan Filemon. Karena itu dia mengembalikan Onesimus kepada pemilik semula dengan surat pengantar. Surat Paulus kepada Filemon pada intinya adalah pengharapan Paulus agar Filemon mau melakukan permintaan Paulus, yaitu yang pertama, memberikan pengampunan bagi Onesimus. Kemudian yang kedua, menjadikan Onesimus saudara, yang artinya mengubah statusnya dari budak menjadi keluarga. Mengapa kisah Filemon dan Onesimus ini sangat penting bagi kita? Onesimus seorang budak adalah gambaran kita sebagai orang yang berdosa. Kemudian Rasul Paulus adalah gambaran Tuhan Yesus sebagai seorang mediator atau pengantara. Sedangkan Filemon adalah pemilik, yaitu gambaran Allah Bapa. Yang pertama, rekonsiliasi. Saran Paulus kepada Filemon adalah berita baik atau Injil. Belum pernah ada sebelumnya bahwa seorang budak yang diterima menjadi anggota keluarga. Kisah ini menggambarkan bagaimana Yesus Kristus yang digambarkan oleh Paulus mengembalikan hubungan antara Bapa, yaitu Filemon, dengan manusia berdosa yang digambarkan oleh Onesimus. Lalu yang kedua adalah kasih karunia. Kisah ini menggambarkan kasih karunia Bapa yang begitu besar. Semua manusia sama di hadapan Allah, saudara di dalam kerajaan Allah. Tidak ada lagi budak dan pemiliknya, tidak melihat suku atau rasnya. Yesus Kristus membawa kemanusiaan ke dalam sebuah sistem yang baru, yaitu sistem kerajaan Allah. Tidak membedakan orang dari suku bangsa, ras, jenis kelamin, keturunan, aliran politik, kekayaan, status sosial, dan sebagainya. Dalam Yesus semua manusia bersaudara. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kolose 3 ayat yang ke-11. Ingat anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, manusia baru selalu ingin berdamai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami manusia berdosa seperti Onesimus yang sudah Engkau tebus. Engkau kembalikan kami menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Biarlah kami umat pilihan Tuhan
umat yang sudah didamaikan dengan Bapa di surga, kami pun mau hidup berdamai dengan sesama kami, dengan orang-orang di sekeliling kami. Roh-Mu yang kudus mampukan kami untuk kami hidup mendatangkan damai sejahtera bagi lingkungan sekitar kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati sekolah kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan memenuhi hidup mereka, bangsa dan negara kami. Tuhan juga menolong, memulihkan, Tuhan memberkati dan menyertai. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri pembelajaran hari ini. Haleluya, amin.